Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Andrew Makmur dari kelas 2B D4 akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi manajemen CP kedua objek garapan ke-10. Tentang pengukuran kinerja pusat investasi dengan ROI atau Return on Investment, RI Residual Income, dan EVA Economic Value Added. Kinerja pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang hasil kerjanya diukur berdasarkan laba dan jumlah investasinya dengan ukuran yang digunakan untuk mengukur hasil kerja oleh sebuah pusat laba, karena pusat laba mempunyai wewenang terhadap masukan dan keluarnya laba. Jadi pengukuran kinerja pusat itu terbagi atas 3. Yang pertama, kita akan membahas pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan metode ROI. Jadi ROI itu adalah ukuran atau besaran yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sebuah investasi dengan ukuran kinerja yang lazim bagi suatu perusahaan investasi. Lihatlah contoh tabel pertama perhitungan ROI berdasarkan pengembalian atas investasi. Pada tabel informasi divisi alfa dan beta terdapat laba bersih dan operasi rata-rata. Pada divisi alfa, laba bersihnya sebesar 100.000 dan aktiva operasi rata-ratanya terdapat sebesar 500.000. Pada divisi beta, laba bersihnya 200.000 dan aktiva operasi rata-ratanya 2 juta. Jadi rumus ROI-nya adalah laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Pada divisi alfa, ROI dapat yaitu 100.000 dibagi 500.000. Hasilnya 0,2 atau 20%. Pada divisi beta, ROI-nya adalah 200.000 dibagi 2 juta. Hasilnya adalah 0,1 atau 10%. Dan pada contoh 2, yaitu perhitungan ROI berdasarkan margin dan perputaran. Pada tabel tersebut ada laba operasi tahun lalu Semilar Company. Terdapat penjualan sebesar 480.000. Harga pokok penjualannya 200.000. Jadi margin kotornya 258.000. Beban penjualan dan administrasinya 210.000. Laba operasinya 48.000. Pada awal tahun nilai buku bersih dari aktiva operasinya adalah 277.000. Maka pada akhir tahun buku bersih dari aktiva operasinya adalah 323.000. Rumus ROI pada perhitungan berdasarkan margin dan perputaran adalah margin dikali perputaran, atau laba operasi dibagi penjualan dalam kurung dikali penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata dalam kurung. Jadi terdapat aktiva rata-ratanya adalah aktiva awal ditambah aktiva akhir dibagi 2, yaitu 277.000 ditambah 323.000 dibagi 2, hasilnya adalah 300.000. Sedangkan marginnya yaitu laba operasi dibagi penjualan, yaitu 48.000 dibagi 480.000, yang hasilnya 0,1 atau 10%. Perputarannya yaitu penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata, yaitu sebesar 480.000 dibagi 300.000, hasilnya 1,6 atau 160%. Berdasarkan margin dan perputaran, dengan rumus ROI sama dengan margin dikali perputaran sama dengan 0,1 dikali 1,6. Hasilnya adalah 0,16 atau 16%. Dan juga ada berdasarkan pengembalian investasi. Dengan rumus ROI sama dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Yang terdapat dari hasil 48.000 dibagi 300.000 sama dengan 0,16 atau 16%. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan dari ROI. Keunggulan ROI adalah mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antar penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Kedua adalah ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Ketiga, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Dan sedangkan kelemahan ROI adalah ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi yang mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Dan ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan jangka panjang.
Poin yang selanjutnya adalah mengukur kinerja pusat dengan menggunakan residual income. Residual income atau laba residu adalah perbedaan antara laba operasi dan pengambilan yang diisyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Pada contoh perhitungan laba residu, terdapat dua jenis proyek yang masing-masing memiliki investasi, laba operasi, dan ROI. Pada proyek pertama terdapat investasi sebesar 10 juta, pada proyek kedua sebesar 4 juta. Laba operasi pada proyek pertama sebesar 1.300.000 dan pada proyek kedua terdapat 640.000. ROI pada proyek pertama sebesar 13% dan ROI pada proyek kedua ada 16%. Jadi, pada kedua proyek di atas dapat dihitung dengan menggunakan rumus laba residu, yaitu laba operasi dikurang buka kurung tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata tutup kurung. Pada proyek yang pertama, laba residunya sama dengan 1.300.000 dikurang buka kurung 0,1 dikali 10 juta sama dengan 1.300.000 dikurang 1 juta sama dengan 300.000. Sedangkan pada proyek kedua nilai residunya adalah 640.000 dikurang buka kurung 0,1 dikali 4 juta sama dengan 640.000 dikurang 400.000 sama dengan 240.000. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan dari laba residu. Keunggulan dari laba residu yaitu mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum. Sedangkan kelemahan dari laba residu tidak sama seperti ROI. Laba residu adalah ukuran absolut dari profitabilitas. Jadi, perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat investasinya berbeda. Yang selanjutnya adalah mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan EVA. EVA adalah laba bersih yang dikurangi total biaya modal tahunan. EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan. Jika EVA positif, maka perusahaan sedang menciptakan kekayaan, dan jika EVA negatif, maka perusahaan sedang menyia-nyiakan modalnya. Contoh perhitungan EVA. Similar Company memperoleh laba bersih tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut. Penjualan sebesar 480.000, harga pokok penjualan sebesar 222.000, margin kotor sebesar 258.000, beban penjualan dan ADM sebesar 210.000, laba operasi sebesar 48.000, dan dikurangi pajak penghasilan sebesar 30%, sebesar 14.400. Jadi laba bersihnya sebesar 33.600. Jumlah laba yang dipakai sama dengan 300.000 dan biaya akrual Similar Company adalah 10%. Jadi dapat kita hitung dengan rumus EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang persentase biaya modal akrual kali total modal yang dipakai sama dengan 33.600 dikurang 0,1 dikali 300.000 sama dengan 33.600 dikurang 30.000 sama dengan 3.600. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.